Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Aulia dari kelas 11-7. Saya akan membuat video resensi tugas bahasa Indonesia yang mengambil buku Ranah Tiga Warna karya Ahmad Fuadi. Baik, saya akan membacakan identitas buku ini dulu. Judul buku ini yaitu Ranah Tiga Warna, yang pengarangnya Ahmad Fuadi, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan kelima, jumlah halaman 473 halaman, jenis kertasnya book paper, tahun terbitnya Januari 2011, negara Indonesia, bahasa yang digunakan dalam buku ini yaitu bahasa Indonesia, Minang, Arab, Inggris, dan Prancis. Genre dari buku ini yaitu pendidikan, religi, dan roman. Oke, sinopsis dari cerita ini yaitu novel Ranah Tiga Warna menceritakan seorang Alif yang memiliki kesungguhan untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia mampu mencapai cita-citanya. Alif sangat ingin seperti sosok Habibie yang dapat melanjutkan pendidikannya di Amerika. Ia bertekad walaupun harus segera kuliah, walaupun harus mengikuti ujian persamaan SMA untuk mendapatkan ijazah dan dapat mengikuti UMPTN. Perjuangannya tidak sia-sia sehingga dia lolos dan masuk Universitas Pajajaran di Bandung dengan jurusan Hubungan Internasional. Memang tidak sesuai apa yang dia harapkan, yaitu di Teknik Penerbangan ITB, tetapi dari situlah kesuksesannya berawal. Nah, tiba waktunya dia harus ke Bandung untuk memulai kuliahnya. Sejak saat itu, Alif tinggal bersama Randai dalam satu kamar kos. Namun, dia berjanji ingin mencari tempat kos sendiri. Nah, sebagai mahasiswa baru, Alif harus mengikuti rangkaian ospek untuk lebih mengenal kampus dan teman-teman barunya. Wira, Agam, dan Mehmet, mereka teman baru Alif di kampus. Begitu banyak permasalahan yang dialami Alif ketika kuliah di Bandung, dari masalah ekonomi, masalah uang bulanan, tidak ada uang untuk bayar buku, belajar menulis dengan Alif, togar yang cukup menguras pikiran. Ketika belajar menulis dengan togar, Alif langsung diberi tantangan untuk membuat sebuah artikel dan dikumpulkannya esok hari. Tidak hanya itu, Bang Togar terus-menerus memberikan revisian artikel kepada Alif hingga akhirnya artikel tersebut dibuat di sebuah majalah dan akhirnya Alif membeli 3 majalah kutub itu yang akan dikirim ke kedua orang tuanya di kampung. Namun, Alif memutuskan untuk berhenti menulis dengan Bang Togar dikarenakan terlalu memberatkan dan menyiksa diri. Di sisi lain, Alif juga terkenal dengan seorang wanita yang bernama Raisa. Dia terpesona dengan Raisa hingga tumbuhlah benih-benih cinta. Semester 1, Alif sudah melewatinya dengan hasil yang bagus. Setelah beberapa hari, Ama, orang tuanya Alif, mengirimkan surat kepada Alif bahwa beliau akan pergi ke Bandung. Arif pun meminta tolong kepada Randai, teman kosnya, untuk meminjamkan kamarnya dalam beberapa hari ke depan. Namun, selang beberapa hari, Ama pulang. Beliau mengirimkan telegram untuk memberitahu Alif agar pulang ke Maninjau karena ayah sedang dirawat di rumah sakit. Dengan bekal uang pinjaman dari Randai, Alif pun pulang dan langsung menuju rumah sakit. Dia amat merasa sedih ketika melihat ayah terkujur lemah di atas berangkat. Kemudian Alif menceritakan pengalamannya selama kuliah. Ketika dia melihat kamera ayahnya, Alif berinisiatif untuk memfoto bersama ayah. Berapa hari kemudian, Alif senang mendapat kabar ayah bahwa ayah sudah boleh pulang ke rumah, ke
Keesokan harinya, Alif berencana kembali ke Bandung. Namun, ketika Ama membangunkan Alif saat subuh, kondisi ayah semakin memburuk. Hingga pada akhirnya, ayah menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, ayah berwasiat kepada Alif untuk menjaga Ama dan adik-adiknya, serta menyelesaikan kuliahnya. Setibanya di Bandung, Alif disambut oleh teman-temannya termasuk Randai. Mereka mengucapkan rasa bela sungkawa atas meninggalnya ayah Alif. Alif kini mulai hidup normal seperti biasa, namun dia teringat dengan Ama di kampung yang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Pada akhirnya dia berusaha menjual produk-produk yang digemari ibu-ibu seperti songket, kain tenun, mukena, hingga aksesoris lainnya. Dia juga menjadi guru les privat, namun nilai Alif sempat turun, bahkan beberapa nilainya C dan D karena dia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Musibah mengakhiri Alif. Ketika dia bekerja, dia dibegal hingga babak belur. Pada akhirnya membuat Alif sakit selama 1 bulan. Alif menemui Bang Togar dan menulis artikel lagi. Suatu ketika Alif dan Randai berselisih paham hingga membuatnya berpindah kos. Nah, seiring berjalannya waktu, keberuntungan berpihak kepada Alif. Dia lolos seleksi pertukaran pelajar di Amerika. Alif ditempatkan di Quebec, Kanada. Dia sangat ingin medali emas dalam pertunjukan tari adat dan masakan tradisional Indonesia. Di sisi lain, Alif bekerja di sebuah stasiun televisi lokal, berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kandidat referendum, yaitu Daniel Javier. Hingga Alif lulus kuliah dan dia ingin melamar Raisa. Namun, Alif mendapat kabar jika Raisa akan menikah dengan Randai. Rasa sakit yang melanda Alif. 10 tahun berlalu. Kini Alif telah memiliki istri dan mereka kembali mengunjungi Kanada. Di puncak bukit kota Kanada, dia menatap terbitnya matahari dengan istrinya. Dia bernostalgia dengan perjuangannya yang keras dia bisa menjadi besar seperti ini. Berkat kedua mantra dari Pondok Mandai, Manjada Wajada, dan Mansabara Zafira, Alif berhasil melalui ranah 3 warna, yaitu Bandung, Aman, dan Saint Raymond. Nah, amanat dari buku ini diceritakan bahwa dunia tidak ada yang mustahil, asalkan mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Majada wajada, dan kamu bersabar. Sabara Zafira. Pasti semua akan tercapai. Mengejar mimpi dengan usaha keras, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh dengan prinsip, memiliki kemampuan yang kuat dan tekad, penting tidak mudah menyerah. Nah, kelebihan dari novel ini sangat menarik dan dapat dibaca untuk semua kalangan. Terdapat 5 bahasa yang sudah dilengkapi dengan arti dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan alur cerita yang menyentuh. Terdapat banyak pesan yang terkandung dalam cerita sehingga dapat memotivasi pembaca dalam mencapai cita-cita. Nah, buku ini juga cocok banget buat kita sebagai remaja-remaja untuk memotivasi kehidupan kita ke depannya agar tidak cepat-cepat berputus asa. Dan juga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus yakin kalau semisal kita susah sekarang ini, pasti Allah tuh bakal ngasih yang lebih baik dari apa yang kita mau. Jadi rencana Allah tuh gak ada yang tahu. Kayak gitu. Kayak Allah bakal ngasih lebih dari apa yang kita mau kalau kita sabar dan tawakal. Kekurangan dari buku ini yaitu
pada pertengahan cerita, penulis tiba-tiba mengabaikan Bang Tagor. Padahal pada endingnya Bang Tagor yang berjasa dalam kehidupan Alif di Bandung. Jadi tiba-tiba Bang Tagor tuh nggak disebutin di cerita ini. Padahal kan pas awal Alif di Bandung itu membantu Bang Tagor sampai dia bisa membuat artikel. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.